Ustaz, Mm-mm. mau tanya, Mm-mm. seberapa perlukah kita merayakan hari kemerdekaan? Seberapa perlukah kita merayakan hari kemerdekaan? Itu konteksnya ini. Jadi dasarnya adalah bukan kepada perayaannya, tapi kepada cintanya kita kepada bangsa kita. Yaitu pedomannya itu hubbul watan minal iman. Nah, hubbul watan minal iman itu kalau diartikan dengan bahasanya itu cinta karo negara atau cinta sama bangsa itu merupakan sebagian dari iman. Loh, sekarang gini, loh Ustaz, hubungannya apa kan gitu ya? Hubungannya apa kalau kalau kita cinta sama negara kita, cinta sama bangsa kita kok sebagian dari iman? Begini ya, konteksnya, tatkala kita bisa mencintai bangsa kita bisa mencintai negara kita dengan seluruh kultur yang ada di dalamnya, kita akan mengenal betapa banyak nikmat Allah dan dengan ciptaan Allah. Dari situ akan melahirkan satu definisi iman yang menancap di hati kita. Contoh kayak ini loh, awake dhewe iki urip ning Indonesia, terus khususnya ning tanah Jawa ya kan, kayak ono kuwi. Ya nang tanah Jawa sendiri kan apa jenengan ini beda-beda ya Pak. Jadi kayak kayak setiap daerah wae bahasanya dewe-dewe. Lu kok yo iso kan gitu ya kan. Nah, terus di setiap daerah itu kita itu punya banyak sekali peradaban yang berbeda-beda juga. Dan inilah suatu kehebatan dari ciptaan Allah yang mana ciptaan tersebut itu koyo-koyo awake dhewe gak iso nggarap dengan akal sehat kita. Nah, tatkala kita bisa mengenali lalu kita mencintai, di situ lahir sebuah iman yang sangat kuat dalam diri kita. Makanya Gus Dur dulu pernah bilang bahwasanya kalau kamu mau jadi orang Islam ya jadi orang, jangan jadi orang Arab, jadilah orang Jawa. Maksudnya kalimat ini apa? Kamu tetap harus beragama Islam, ya toh. Tetap kamu harus meningkatkan keimananmu, ya toh. Tapi dengan pakaianmu sing kaya ngene iki, ya toh, sing Jawani, bahasamu sing Jawani ngene iki, terus kultur kehidupanmu sing Jawani ngene iki, kayak ngene kuwi lho. Jadi seketika itu awake dhewe malah akan melahirkan satu sosok iman yang kuat. Kan kayak gitu. Sosok iman yang sangat kuat. Makanya sekarang gini ya, kita analisis lah ya. Kita analisis. Tatkala kita bisa mengenal bangsa kita, lalu kita bisa mengenal bidang bangsa kita, kita itu akan lahir banyak iman yang sangat kuat untuk kita. Contoh, kita itu kan wong Jawa, awake dhewe wong Jawa ya kan, awake dhewe wong Jawa. Lah, wong Jawa iki awake dhewe iki kita bisa beragama Islam. Yang notabene agama Islam itu dulu disiarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Islam itu bisa masuk ke Indonesia itu dan lalu menyatu dengan kultur budaya kita, lalu diperjuangkan oleh para ulama-ulama penerusnya sampai kepada kita saat ini, itu kan tidak dengan mudah, ya kan? Ada peristiwa di era zaman Wali Songo, ada peristiwa di era zaman penjajahan. Terus ada lagi era di masa di era apa jenengan itu PKI. Kayak ngono lho. Kita akan tahu bagaimana perjuangan para leluhur kita, para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu. Dengan sedemikian rupa, maka kita akan lahir sebuah terima kasih. Nah, dari terima kasih itu kita akan melahirkan satu konteks, yaitu wujud keimanan yang sangat luar biasa. Makanya kan saya sering bilang, kalau awake dhewe iku melihat merah putih, itu kita jangan hanya mandang itu hanya sebuah kain yang merah dan putih. Kalau kainnya merah dan putih, tapi kalau jenengan lihat itu bendera merah putih itu
itu di situ banyak sekali tumpah darah para ulama kita untuk memperjuangkan agama dan hak-haknya sebagai bangsa, sehingga saat ini awake dhewe iso urip kanthi ayem, beragama kanthi ayem. Kayak ngono kuwi lho. Nyatane awake dhewe jaroh ya bebas. Iya kan? Gak ono perang gitu kan. Coba nih saat ini kowe saat ini bayangke kowe urip ning zaman penjajah. Ya kan? Jangan kan apa jaroh gitu kan. Ya kan? Apa turu wae wong gitu. Lagi lebih jalan atau diperangi gitu. Coba gue pesalap kan ribet gitu kan, gak enak juga. Jadi memang di situ konteks kita itu biar mengerti gitu. Makanya mulai Habib Lutfi bin Yahya itu sering dawuh gitu. Kita itu jangan sampai kepaten obor. Karena dengan kita kepaten obor, lalu kita tidak mengenali sejarah dan kita lupa akan bangsa kita, di situ menjadi tolak ukur lemahnya keimanan kita. Kayak ngono. Makanya kan akeh zaman saya cah nom-nom mungkin ya kan, santri-santri sing dia tidak tahu sejarah. Akhirnya apa? Yuda ini ya hanya menganggap sebuah kemerdekaan ki sebuah pesta, ya kan? Orang yang dalam tambaran, ya kan? Repotnya nih gitu kan. Apa gak gue bayangin di tahun 1945 waktu itu bulan Agustus seperti ini, betapa masih meronta-rontanya para pejuang kita, khususnya para kiai-kiai kita juga, ya kan? Mungkin sih rumusho turungan kanthi ayem gitu, kanggo memperjuangkan agama koyo ngono, demi memperjuangkan hak bangsa dan nyamannya anak cucu. Dan kita malah rata tau kan, ngono gitu. Lah dari makanya aku digawe iklan gue gini, udah ikut berjuang saja tinggal masang bendera omong ya kan, yang lucu gitu. Makanya saya lebih setuju kalau misalkan oke lah ayo kita peringati, bahkan mungkin wajib kita bersyukur untuk kemerdekaan, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya positif. Ayolah kita ziarah ke makam-makamnya para kiai-kiai, para pahlawan-pahlawan, kita kenalkanlah siapa beliau, para pahlawan-pahlawan kita, para kiai-kiai kita yang gugur di medan pertempuran waktu kuwi. Yo kita kenalkan, kita ceritake mbek anak putu, cung biyen niku ngene lho ana kiai iki bulan bin bulan gitu berjuang gitu. Dan itu estafet loh kan, aku zamannya Wali Songo biyen. Aku zamannya Wali Songo koyo ngono kuwi mau. Ngono lho. Makanya yang disebut dengan hubul watan minal iman itu tadi. Dengan kita itu mencintai bangsa kita, maka akan tambah keimanan kita. Coba awak membayang kayak iya kan. Kamu saat ini hidup di Indonesia, yang mana di Indonesia itu walaupun negaranya sifatnya demokrasi, tapi secara hak agama kita terpenuhi, iya kita terpenuhi, kita jaroh ya bebas, ya kan, kita awak tawasul nang kubur sampai tekan esuk ya ora masalah, ya lho, karena perlu nginep bareng kan, tidak masalah juga kan, ya ngono kuwi, dan kita juga ngacara apa-apa juga enak, ya sebelum masa pandemi ya kan. Itu suatu kenikmatan. Gak pernah bayang ya awak mungkin saat ini urip ning suatu daerah sing mungkin Indonesia kehidupannya komunis ya kan repot juga itu barang-barang diatur gitu kan ya ngono kuwi lho. Jadi yang dimaksud dengan kaidah hubul watan minal iman, cinta sama bangsa, cinta sama negara, itu adalah sebagian dari mana adalah di mana kita bisa mempunyai wujud rasa syukur kepada para leluhur kita yang sudah berjuang keras mati-matian untuk memperjuangkan hak-hak kita. Awak itu tinggal nemuin naik, sudah kita tunjukkan rasa syukur kita, kirim doa sama para leluhur kita. Kita awak dewe mungkin apa istighosa, mungkin tahlilan, ya kan? Kayak ngono lho. Jadi di situ malah lahir sebuah hal-hal produktif sehingga keimanan kita menjadi tambah, sehingga diri kita menjadi tambah luar biasa lagi untuk mensikapi agama dan negara ini. Karena memang Masya Allah ya, nah coba kalau mungkin kita dihidupkan di tahun 1945, kita dihidupkan di tahun 1800 gitu, sehingga orang penjajah kayak lo ya toh, kita hidup di zaman PKI ya toh. Bahkan mungkin loh saudara-saudara kita itu yang masih bisa bercerita tentang keadaan bagaimana keadaannya waktu dulu masih ada PKI, ya kan?
Jadi urip ae wis gari nikmati wis ya. Kemerdekaan kita maknai dengan rasa syukur. Bersyukur, yang jelas kuwi bersyukur. Karena apa? Dengan kita bersyukur, ada akan nilai, oh ya Allah nikmati ya. Aku sekali mikir buta kerja ya toh. Buta kerja, buta begawe, wae salat-salat, ya kan? Ya ngono kuwi. Coba sok ada pun jajal mikir perang barang. Mikir perang ya kan, mangan angel ya toh. Ayo kan ngono kuwi lho. Jadi memang itu oh apa ya, aku kisah kadang nak yo jile sih, kan mesti jile juga ngadepi anak-anak muda yang memang dia itu tidak mengetahui apa makna kemerdekaan yang sebenarnya. Mereka kadang itu mereka gitu loh. Bagaimana perjuangan para pahlawan, bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro, bagaimana perjuangan kiai-kiai waktu melawan PKI, bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan dulu. Masya Allah, kadang-kadang dia piye ngono kuwi. Dan akeh lho sing kadang gak ngerti proses-proses kuwi. Iya kan? Banyak juga kan gitu. Dan anak muda zaman sekarang gitu. Nek jenenge artis apa? Ya kan? Nek jenenge pahlawane ora apa, ya kan? Jenengane kiai ini ora ngerti. Sinten Mbah Wahab Rasulullah, sinten Mbah Hasyim Asy'ari, sinten Kiai Fuad, sinten Mbah Khalil Bangkalan enggak tahu. Gitu. Tapi nek jenenge artis Lontong, bahkan tak kehidupannya. Anak-anaknya juga pun. Anak-anaknya tahu semua ya loh. Repot ini, jagat temorat lagi. Tapi ya apa-apa, dalam arti kita memang harus apa ya? Kita itu harus membiasakan diri supaya kita itu lebih mengenal orang-orang yang terdahulu yang memang sudah beliau-beliau ini memperjuangkan hak-hak bangsa sehingga rakyatnya dan sampai kepada anak cucunya kita ini kita bisa merasakan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, kan kayak ngono kuwi mau. Ya kritis juga sih. Iya. Ini kayak ngono kuwi mau. Gari nompo enake ning wegah. Ya moga-moga kita bukan bagian dari itulah ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.